Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku di Podcast View. Yuk nonton dulu, baru kita omongin. Check it out. Aku sholat tahajud, terus aku minta sama Allah, aku cuma bilang gini doang, ya Allah, aku tuh butuh uang ini besok gitu. Mungkin gak, kan itu udah 1,5 tahun aku pincang gitu kan. Mungkin gak sih Allah, aku tuh gak punya uang untuk berobat terus kayak gini, terapinya, apa fisioterapi, apa segala macam, uang aku udah habis. Mungkin gak sih kalau aku sekali aja gak pincang sehari sehari aja, aku bilang gitu. Nggak sakit pas bangun tidur, terus nggak pincang, biar besok aku kerjanya bisa maksimal. Terus aku tidur gitu kan, tidur tuh juga masih pakai mukena, inget banget aku jam 2 pagi aku tidur gitu. Terus kayak pas bangun subuh kan, kalau ingat itu kan pagi banget gitu ya. Terus bangun subuh, berdiri, aku lihat kaki aku gak bengkak, nggak tahu, sumpah aku nggak tahu gimana caranya nggak bengkak. Itu jarak cuma berapa jam. Aku jam 2 tuh masih sakit. Jam 5, jam setengah 6, jam 5 kok udah hilang. Terus aku jalan kamar mandi, gemeteran. Inget banget aku jalan kamar mandi, gemeteran. Mau mandi sambil kayak, ini beneran gak sih? 1,5 tahun tuh aku pincang. Aku udah kebiasa jalan pincang, sakit. Aku udah sampai hafal sakitnya rasanya gitu. Hari itu hilang. Jadi kayak bener-bener aku jatuh, terus aku nangis banget ya. Ya Allah, aku harus gimana ya untuk ngebales ini gitu loh Kak. Kayak aku banyak banget dosa juga sebenarnya, aku mikirnya gitu. Kayak banyak lah yang aku lakukan, banyak kesalahan yang aku lakukan, tapi kok masih dikasih nyata gitu loh sama Allah gitu. Jadi aku bener-bener banget nih ya. Ya udah, aku tetap jalanin, aku bangun, aku nangis, tapi aku tahan karena aku ingat aku mau syuting dan aku nggak boleh bengkak mukanya. Gila nggak? Aku segitunya loh Kak, kayak ya Enzi, bisa ya, orang udah mau bayar lo harus kerja, lo nggak boleh bengkak matanya, orang nggak perlu tahu apa yang terjadi hari ini gitu. Ini udah Allah ngasih lo jalan untuk lo kerja gitu. Ya udah, semenjak hari itu aku udah nggak pernah pincang lagi. Itu inget banget 2012 aku nggak pincang lagi. Sampai hari ini aku nggak pernah pincang lagi. Jadi padahal lu cuma minta 1 hari aja. Iya, cuma minta 1 hari, dikasihnya sampai hari ini gitu. Gila. Ah, Tuhan baik banget. Gila, Tuhan baik banget. Setelah nonton video tadi, kalian bisa memetik pelajaran apa teman-teman? Ya, itulah kehebatan tahajud dan bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Benar-benar kalau kita meminta banget pertolongan sama Allah itu kayak ikhlas, pasrah. Udah disitulah saatnya Tuhan menunjukkan kebesarannya, ketika kita udah pasrah dan ikhlas sepenuhnya sama Allah. Karena Allah, setelah kita nggak mikir lagi pertolongan sama manusia, kan kadang seperti itu ya, ketika kita ada masalah kita merasa masih bisa mengatasi itu melalui manusia, dan ketika kita masih berharap seperti itu, masih berharapnya sama manusia, ya udah kalian merasa terbebani dan masih berat aja gitu masalahnya. Tapi ketika kalian udah ngerasa udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, udah berat banget masalahnya, jadi pada akhirnya kayak pasrah dan menerima. Jadi kayak seperti di video yang kakak bilang tadi itu ya, dia udah bener-bener pasrah, dia udah terima, dan kayak udah, ini aku berharap banget kesembuhan aku ini dari Tuhan gitu. Ya udah, karena dia udah pasrah, udah menyerahkan sama Tuhan, Masya Allah, ajaib banget kan. Karena keikhlasanmu meminta pada Allah, Allah memberikanmu kesembuhan. Iya, jadi dia benar-benar meminta dengan sepenuh hati, berserah banget. Kuncinya itu sih ya, ketika kita udah benar-benar pasrah, pokoknya udah gak berharap lagi sama manusia, pertolongan manusia, barulah Allah memberikan pertolongannya. Kalau kita masih berharap sama manusia, ya udah kayak gitu-gitu aja.
Allah tuh nggak pernah ingkar janji. Iya benar, karena Allah tuh sayang banget ya sama hambanya. Bukti Allah masih sayang sama kakak yang di podcast itu adalah dengan cara Allah menyembuhkan sakitnya gitu. Dan kerennya lagi, kakak ini cuman berdoa minta disembuhkan sehari, tapi lihatlah sakit maha baiknya Allah gitu, total sembuh total, malah nggak setengah-setengah nolongnya Allah tuh, totalitas banget gitu. Keren gak sih? Dianya minta sehari gitu aja sembuhnya, tapi dikasihnya sampai sekarang gitu. Keren sih. Kun fayakun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bener banget. Kalian yang ikut berkomentar di video tadi tuh, aku suka banget pemikirannya. Pasti teman-teman yang nonton video ini pernah ada di titik yang paling rendah, dan akhirnya karena udah berserah diri kepada Allah, udah terkabul deh apa yang kalian minta. Pernah kan? Aku yakin teman-teman yang nonton video ini pasti pernah udah ngerasain keajaiban pertolongan dari Tuhan gitu. Di video tadi tuh kan si kakak di podcast itu sampai mikir, bilangnya sampai nggak tahu gitu gimana cara ngebales kebaikan Allah. Nah di sini ada teman kita yang bilang, ya balasannya ya kamu harus lebih rajin dan taat sama Allah. Benar banget. Jadi, aku setuju banget sama komentar yang seperti ini. Ya dari situ kita harus semakin meningkatkan lagi kualitas ibadah kita sama Allah. Itu sih cara kita untuk membalas kebaikan Allah yang udah kasih sama kita gitu. Semakin kayak lebih peduli sama sesama. Pokoknya kita tuh semakin mengerjakan sesuatu yang Allah sukai gitu, dan menjauhi larangan yang Allah nggak sukai. Kayak gitu sih cara membalasnya. Kadang aku pun suka merinding dan terharu dan kayak nggak habis pikirnya itu ketika Allah tuh nolongnya nggak setengah-setengah loh. Bahkan aku pribadi pun udah banyak ngalamin pertolongan dari Allah gitu, dan itu nyata gitu. Allah nolong tuh gak setengah-tengah. Jangankan meminta gitu, kita kayak ngucap aja dalam hati yang kita pengenin itu. Aku pernah ada di titik itu gitu. What? Aku gak pernah loh bilang ini, tapi kayak aku tuh pernah bilang ini cuma dalam hati sih. Aku ngerasa gitu. Bener-bener jadi Allah tuh yang lebih tahu dari apa yang kita tahu. Itu firman Allah pada saat malaikat menanyakan, mengapa engkau menciptakan khalifah di muka bumi ini, dan Allah membalas pertanyaan para malaikat adalah, aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Jadi itu berlaku sama kita juga manusia. Siapa di sini yang pernah kayak belum minta sama Tuhan, belum minta sama Allah, tapi tiba-tiba dikabulin gitu? Kalian cuma kayak berucap dalam pikiran, mungkin dalam hati, mungkin udah dikabulin aja gitu. Jadi bener-bener Allah emang lebih tahu dari apa yang kita ketahui gitu. Allah udah tahu semua itu. Jadi emang sih tugas kita tuh diciptakan di muka bumi ini, yang sekarang aku pahami ya, bukan mengutamakan mencari uang ya. Jadi lebih ke kita tuh diciptakan untuk beribadah gitu. Karena sekarang banyak orang yang sampai jauh dari Tuhannya itu karena mengutamakan pekerjaannya itu, mengutamakan mencari uang. Padahal kan yang menciptakan uang itu adalah Allah. Jadi sebaiknya kita cukup kayak mendekatkan diri, memperkuat ibadah kita dengan Allah. Ya nanti Allah akan ngasih kita bagaimanapun jalannya. Cara Allah ngasih itu nggak usah dipikirin gimana caranya, tapi kita lebih ke udah utamakan dulu beribadah sama Allah gitu. Habib Novel bilang, kerja ya kerja gitu. Kerja itu kan ibadah ya. Jadi kita kerja itu jangan karena mengejar uang, tapi kita kerja itu ya karena ibadah. Karena aslinya ketika kita kerja juga itu sekarang bisa disebut apa ya, kerja jangan kayak ngejar uang gitu. Kalian sadar gak sih, teman-teman pasti banyak yang ngerasa seringkali dibikin pusing sama uang kan. Maksudnya kalian pusing gara-gara ngejar duit gitu. Terus pertanyaannya, kenapa kalian kejar duit itu kalau uang itu bikin pusing gitu, ya kan? Ngapain? Jadi jangan mengejar uang,
Bermindsetlah bahwa uang yang harus mengejar kita. Jangankan bicara soal dahsyatnya sholat tahajud, sebenarnya juga dengan kita sholat biasa yang 5 waktu itu, tapi ketika kalian setiap hal yang kalian pengen lakuin itu kalian curhatin dulu sama Allah tuh pasti bakal dimudahkan gitu. Coba deh gunakan metode curhat sama Allah. Pokoknya sedikit banyaknya masalahmu atau besar kecilnya masalahmu itu coba sampein ke Allah gitu, curhatin gitu. Pasti maksudnya meskipun mungkin dari masalahmu saat itu ketika kamu meminta untuk diselesaikan belum terselesaikan, paling enggak kamu udah mengadukan masalah tersebut ke Tuhan. Jadi soal beresnya ya udah, kita udah menyampaikan nih, kita udah menyerahkan nih istilahnya ya, maksudnya kita gambarannya ya, aku serahkan kain ini sama kamu, sama ke tukang jahit contohnya ya, aku nih, ini gambaran perihal doa ya, perihal curhat ke Allah gitu. Ini ada kain yang mau aku olah dong, tolong dibuatin yang seperti ini ya. Ya udah, kita udah nyerahin sama tukang jahit. Ya tukang jahit itu yang ngurus gimana baiknya nanti kan, dia yang tahu. Ya aku rasa seperti itu juga gambaran ketika kita curhat atau cerita sama Allah gitu. Ketika kita udah cerita curhat, ya udah setelah itu kita udah nggak usah pikirin gimana caranya Allah ngeberesin itu nanti. Itu udah bagian dari urusan Allah gitu. Karena aslinya emang nggak ada yang nggak mungkin ketika Allah tuh udah bilang kun fayakun, maka jadilah gitu. Jadi yang aku petik dari video tadi ya, kita sama-sama belajar teman-teman. Aku pun di sini nge-share video ini sebagai pengingat diri untuk aku pribadi, dan semoga juga bisa jadi amal jariah buat kita semua ya. Jadi buat teman-teman yang nge-share video ini tuh insya Allah jadi amal jariah juga. Besar kecilnya masalahmu, banyak sedikitnya keinginanmu, apapun itu, curhatin sama Allah, mintanya sama Allah, minta pertolongannya sama Allah. Udah itu aja. Karena udah kalian bisa dengar sendiri dari video kakak tadi dimana dia udah pasrah dan kayak mohon banget gitu. Bahkan dia udah sering kan berobat sampai uangnya hampir habis karena berobat terus gak ada hasil. Tapi Masya Allah, dengan dia benar-benar ikhlas meminta pertolongan Allah, keajaiban terjadi. Itu di luar nalar banget ya, mintanya kesembuhan cuman sehari tapi dikasihnya emang asli sembuh total gitu. Wow, Masya Allah. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa subscribe, ikutin terus, jangan lupa aktifin loncengnya. Dan aku juga pengen minta menurut kalian video tersebut apa yang bisa kalian ambil gitu, apa yang bisa kalian komentarin. Sebaiknya positif ya, dan mengandung doa. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang selalu berpikir positif dan bersyukur. Aku Piu dari Kota Mamuju. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.